bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Sebelum itu, silakan dari tim afirmasi untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan tujuan. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Dewi sebagai pembicara 1. Saya dari pembicara 2. Saya Alvin Gawasa sebagai pembicara 3. Jargon kami yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia, berjuang nasional, semangat. Selanjutnya silakan dari tim oposisi memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan dari tujuan. Perkenalkan, saya Afifah Kirana sebagai pembicara 1. Saya Anando, pembicara 2. Saya Aurora Nabila, pembicara 3. Bahasa asing Itu penting. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan aturan debat. 1. Peserta satu tim terdiri atas 3 orang. 2. Setiap peserta berkesempatan berargumen selama 4 menit. 3. Sanggahan diberikan kepada peserta manakala ada sisa waktu dari lawan yang berhenti berargumen. 4. Peserta tidak boleh berbicara kasar. 5. Tidak boleh menunjukkan kepada lawannya. Peserta tidak boleh membawa HP atau lainnya yang mengganggu lomba. Peserta tidak boleh membawa catatan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Silakan dari tim afirmasi untuk menyampaikan pernyataan terkait penggunaan bahasa asing. Baik, bahasa asing menurut KBBI yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasai melalui pendidikan formal dan secara sosio-kultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Sedangkan rasa nasionalisme menurut KBBI yaitu ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme terhadap seseorang. Seharusnya dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Karena bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat menghilangkan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara alat pemersatu bangsa. Dan masyarakat jadi menyepelekan bahasa Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya silakan dari tim oposisi untuk menyatakan pendapat. Kami tidak setuju apabila penggunaan bahasa asing dalam penggunaan komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Tidak ada salahnya mempelajari dan berbicara bahasa asing. Menurut Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2009-2014, bahasa asing tak lantas mempengaruhi rasa nasionalisme. Sebenarnya penggunaan bahasa asing tetap penting dan bukan berarti tidak mencintai bahasa nasional. Jika kita mampu menguasai bahasa asing, kita dapat meminimalisir kesalahpahaman tentang budaya lain yang masuk ke Indonesia. Apakah dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, kita dilarang untuk berbahasa asing atau berbahasa Inggris? Tidak, definisi mencintai bahasa Indonesia bukan seperti itu. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Terima kasih. Silakan dari tim afirmasi. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 sebutan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa seni. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam Sumpah Pemuda ada satu bagian yang menyatakan sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Namun kini tampaknya amanat itu tidak terlalu dihormati seperti pada masanya. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran seperti bahasa Inggris dan lainnya. Silakan dari tim oposisi. Seperti yang dikatakan oleh pembicara 2 dari tim afirmasi, dalam Sumpah Pemuda disebutkan bahwa bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tetapi apa salahnya bagi kita untuk mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, untuk
bersaing di era globalisasi, serta untuk memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan dari tim afirmasi. Kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang, juga menghilangkan dari diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianat semangat Sumpah Pemuda, tidak menghargai jasa pahlawan yang dulunya memperjuangkan bangsa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Agustus 1938. Jadi, kami tetap setuju jika penggunaan bahasa asing menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, anak-anak mulai menggampangkan bahasa Indonesia. Semakin lama-kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya, mulai dipandang sebelah mata dan dilakukan berbagai kalangan. Bahkan ada yang mengakui bahwa dengan bahasa Indonesia dirinya tidak sama. Silakan dari tim oposisi. Baik, tadi disampaikan bahwa bahasa asing dapat menghilangkan jati diri bangsa. Jadi penggunaan bahasa asing dapat memicu penurunan rasa nasionalisme itu tidak benar ya, karena itu semua hanya tergantung pada diri kita sendiri. Apabila rasa nasionalisme kita tinggi, pasti tidak akan pudar rasa nasionalisme tersebut. Dan belum ada pembuktian bahwa rasa nasionalisme itu dapat menurun apabila kita mempelajari bahasa asing. Selain itu, tadi dikatakan bahwa bahasa asing dapat menjadikan kita lebih gaul. Saya kurang setuju karena di era sekarang ini kita sebagai pelajar dituntut untuk bisa berbahasa asing, seperti halnya bahasa Inggris yang sudah dijadikan sebagai bahasa internasional dan sudah lama masuk dalam salah satu mapel sekolah. Hal ini kita jadi dituntut untuk bisa mempelajari bahasa asing tersebut. Terima kasih. Oke, silakan dari tim afirmasi. Baik, dari pembicara tiga tadi, saya ingin menegaskan, ini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campur-campur. Hal ini membuat bahasa Indonesia tidak terlihat menantang untuk dimanfaatkan atau dipelajari orang luar. Dan arti kalimat berbahasa satu bahasa Indonesia tak tampak penting lagi. Masyarakat tidak menghargai bahasa sendiri. Ini tandanya menurunnya sikap nasionalisme bangsa. Dan bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser karena lebih mengutamakan bahasa asing, yaitu bahasa Indonesia. Pelajar banyak mengikuti kursus, dan ini membuktikan bahwa masyarakat tidak bangga dan pelajar tidak bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa asing dapat menghilangkan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ala pemersatu bangsa, dan masyarakat jadi menyepelekan. Kemudian banyak orang tua yang mengkhususkan anak-anaknya berbahasa asing sehingga anak-anak tidak memahami bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan dari tim oposisi. Saya izin menambahkan dan menegaskan gagasan dari pembicara satu tim afirmasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya lain, khususnya dunia barat, baik dari segi gaya hidup, style, bahkan sampai pada penggunaan bahasanya. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan fenomena bahwa orang-orang bahkan anak-anak cenderung menggunakan kosakata bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Sementara itu, semuanya kembali lagi pada niatan dan tujuan kita mempelajari bahasa asing. Jika tujuannya positif, kita berhak melanjutkan hal tersebut tanpa mengurangi semangat nasionalisme. Pada dasarnya, nasionalisme dapat tertuang dalam berbagai aspek kehidupan, tidak melulu perihal penggunaan bahasa asing. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan dari tim afirmasi. Tetapi kita juga harus memahami bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan menghargai jasa pahlawan pada Sumpah Pemuda yang tidak membicarakan bahasa Indonesia. Menambahkan, dari pembicara satu tadi, niatan dan tujuan kita positif
bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa dan bahasa nasional Indonesia. Terima kasih. Oke, cukup untuk debat pada siang hari ini. Saya akan tarik kesimpulan bahwa gunakanlah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia agar rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia tidak berkurang dan kuasai bahasa asing agar tidak ketinggalan zaman. Belum ada bukti ilmiah bahwa menggunakan bahasa asing bisa melemahkan bahasa nasional. Selama kita bisa menempatkan bahasa itu pada tempatnya masing-masing, maka tidak akan ada bahasa yang dilemahkan oleh bahasa lainnya. Sekian dari saya, kita akhiri debat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.